Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Romsiah, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 5 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan NIM 25980181116, mengajar di SD Islam Plus Muhajirin pada hari ini Selasa 9 Desember 2025. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuannya apa kita belajar tentang perkembangbiakan hewan? Yaitu untuk mengetahui bagaimana hewan berkembang biak. Terus dengan cara apa saja kita dapat membedakan hewan-hewan itu berkembang biak. Untuk lebih lanjutnya kita akan belajar tentang materi perkembangbiakan hewan. Apa itu perkembangbiakan? Perkembangbiak artinya menghasilkan keturunan. Nah, tujuannya apa? Supaya supaya apa? Tiga turunan. Terus supaya melestarikan keturunan, mengurangi kelangkaan. Punah itu artinya apa? Ada yang tahu?
berbeda, tidak sama ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, tahukah kalian nih bagaimana cara hewan itu berkembang biak? Nah, kita pelajari bersama. Cara berkembang biakan hewan itu ada 3 ya. Sudah dicatat bukunya, minta tolong dikeluarkan terlebih dahulu sebelum Ustazah lanjut ke materi buku IPAS-nya. Nah, oke. Perkembang biakan hewan itu ada 3 ya. Yang pertama ovipar, yang kedua vivipar, dan yang ketiga ovovivipar. Oke. Yang pertama ovipar. Ovipar itu apa, Us? Hewan yang berkembang biaknya dengan cara bertelur ya. Nih, embrio hewan akan berkembang di dalam telur. Telur ovipar berkembang di luar tubuh sang induk, tidak di dalam induknya, tapi sudah di luar. Nah, ini embrionya itu telurnya dilindungi oleh cangkang keras ya. Nah, biasanya hewan yang bertelur itu ada yang diengkrami, ada yang tidak diengkrami ya. Contohnya yang diengkrami apa, Us? Ada ayam, ada bebek. Nah, itu adalah salah satu contoh hewan yang diengkrami. Lanjut. Nah, ciri-ciri hewan ovipar: tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, dan tidak menyusui anaknya. Ya, jelas tidak menyusui anaknya karena si induk tidak memiliki kelenjar susu. Ya, itu adalah hewan yang ovipar atau bertelur. Nah, ini adalah contoh-contoh hewan ovipar. Ada ayam, ada burung, nah ya, ada udang, ada cicak, kupu-kupu, kepiting juga termasuk, ada buaya, ada udang. Ini adalah salah satu atau beberapa contoh dari hewan ovipar. Paham ya? Kita lanjut ke vivipar yang kedua. Hewan yang berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Ya, kalau ovipar tadi bertelur, kalau vivipar itu melahirkan. Nah, jangan dicatat dulu, diperhatikan dulu. Nah, bagaimana prosesnya? Ini pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di dalam tubuh induknya. Kalau ovipar tadi di luar induknya, kalau vivipar di dalam induknya. Ya, yang dilahirkan dalam bentuk janin hewan tersebut ya. Ciri-cirinya mempunyai daun telinga. Kalau ovipar tadi tidak memiliki daun telinga atau telinga, ya telinga punya tapi daun telinganya ya. Yang kedua, mempunyai kelenjar susu. Kalau ovipar tidak memiliki kelenjar susu, kalau vivipar memiliki kelenjar susu. Nah, yang ketiga, ciri yang ketiga yaitu apa? Iya, kalau vivipar itu menyusui, kalau
burung hantu, ada kuda, ada sapi, singa, gajah, ada beruang. Terus apa lagi nih? Tikus, kelelawar, terus unta, ada kancil, kanguru. Nah, itu adalah hewan-hewan yang cara berkembang biaknya dengan cara melahirkan atau disebut dengan vivipan. Oke, good job, betul. Nah, ini yang ketiga, ovovivipar. Nah, ovovivipar itu apa ya? Hewan yang berkembang biaknya dengan cara bertelur dan melahirkan. Betul. Nah, prosesnya bagaimana? Nih, telur akan berkembang pada tubuh induknya. Nah, hingga menetas ya. Setelah waktunya tiba di dalam induknya itu, nanti yang lahir itu berupa janin. Jadi prosesnya itu bertelur dulu di dalam perut induknya ya. Setelah itu lahir menjadi janin. Kalau ovipar tadi bertelur tapi di luar, prosesnya berkembang embrionya itu di luar induknya. Kalau vivipar itu di dalam induk, dalam perut induknya. Kalau ovovivipar itu bertelur dulu di dalam ya, berkembang. Nanti kalau sudah siap, sudah menetas dan sudah siap untuk lahir, nanti barulah lahir dalam bentuk janin, bukan lagi menjadi dalam bentuk telur. Nah, ini ada
berkembang biak dengan cara ovovivipar. Ada udang, kelinci, dan ikan hias atau ikan apa itu? Cupang. Apakah udang? Apakah kelinci? Apakah ikan hias ini? Ikan cupang? Oke, lanjut. Hewan manakah yang berkembang biak dengan cara ovovivipar? Hewan manakah yang berkembang biak dengan cara vivipar? Lanjut. Hewan manakah yang berkembang biak dengan cara ovipar? Nah, tujuan hewan berkembang biak itu untuk apa? Lanjut. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut apa? Oke. Selesai. Boleh dikumpulkan perwakilan. Yang depan ya. Oke. Selanjutnya, persiapkan peralatan kemarin yang Ustazah sudah tuliskan. Apa? Gunting sama lemnya dikeluarkan terlebih dahulu. Sudah? Nah, sekarang tugas kalian adalah berkolaborasi, berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Nanti Ustazah akan bagikan selembaran kertas. Di sini ada kotak ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Dan di bawahnya ada beberapa hewan ya. Yang pertama, nanti kalian gunting kertas ini menjadi dua ya. Yang lembar atas, nah, setiap kelompok ada yang bertugas menggunting, ada yang bertugas menempel, dan ada yang bertugas untuk menulis. Nah, nanti di bawah kertas yang kosong ini ditulis juga nama kelompoknya ya. Ditulis apa kategori ovipar itu hewannya apa saja, vivipar hewannya apa saja, nanti ditulis ya. Setelah itu nanti satu kelompok presentasi di depan kelas perwakilan saja. Yang menjadi ketua kelompoknya satu boleh, anggotanya juga boleh. Perwakilan satu siswa ya. Ya? Gimana?
Kami dari kelompok muda akan mempresentasikan hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara ovipat, vivipan, dan ovovivipan. Belajar tentang perkembangbiakan hewan. Nah, sekarang Ustazah ingin kalian mengerjakan tugas evaluasi. Kira-kira sudah paham apa belum? Sudah. Nih. Semua buku ditutup, tidak boleh ada yang melihat buku. Sudah selesai semua? Sudah. Ada yang belum mengumpulkan? Oke. Nah, ya. Tadi kita sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan. Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran tadi? Oke. Oke, betul. Setiap hewan memiliki perkembangbiakan yang berbeda-beda. Ada lagi yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kita belajar tentang apa saja tadi? Ovipat, ovovivipan. Nah, ovipat, vivipar, dan ovovivipan itu contoh-contoh apa ya? Perkembangbiakan hewan. Oke, contoh-contoh perkembangbiakan hewan. Nah, apa ada yang belum dipahami tentang materi ini? Tidak. Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Bagaimana perasaan kalian? Senang. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, nah, ada PR, ya, membaca materi setelah apa? Bab perkembangbiakan hewan dipelajari di rumah. Oke? Nah, ditulis di buku tulis, ada PR. Sebelum Ustazah tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ustazah berpesan sampai rumah jangan